pada bagian ini kita akan bahas indikator 7 segmen dan cara mengaplikasikannya menggunakan Netmega 8535 gitu ya. Nah, umumnya si 7 segmen ini mempunyai 8 buah LED yang dilengkapi dengan decimal point ya. Seperti ini di gambar ini kita lihat ada ya. Ini ada LED A, B, C, D, F, G, kemudian satu LED untuk decimal point ya. Nah, ini jenisnya ada dua untuk 7 segmen, ada yang common anoda dan common katoda. Yang common anoda ini semua kaki anoda terhubung ke VCC gitu ya. Sedangkan yang common katoda semua kaki katodanya terhubung ke ground seperti ini. Nah, yang kita gunakan di praktikum sekarang gitu ya, kita coba itu yang 7 segmen common anoda seperti ini. Jadi nanti kita harus atur nilai untuk ini bagian ininya gitu ya. Sini ada gambarnya, ada A, B, C, D, F, G gitu ya. Nah, untuk menyalakan si LED A berarti di 7 segmen common anoda si A ini harus kita beri nilai 0, baru LED ini akan menyala. Jika kita beri nilai si A ini 1, LED ini akan padam gitu ya, seperti itu. Nah, dan juga gitu ya, sini tambahannya supaya LED ini bisa memberikan cahaya, kita harus berikan tahanan lah, pembatas gitu ya. Sini dengan resistor 330 ohm. Ini ada perhitungannya. Sini ada VCC dikurangi dengan tegangan jatuh dari LED gitu ya. Dibagi dengan ini arus ininya si LED-nya 10 mA. Jadi hasilnya 330 ohm. Jadi nanti kita pasang di sini resistor 330 ohm gitu ya. Nah, tampilannya nanti ya akan seperti ini. Yang 0 ini ada seperti ini. Nah, ini kan ingat ini ada A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Berarti untuk angka 0 G nya bernilai 1, sisanya 0 semua kan gitu. Terus sampai sini. Nah, di praktikum ini kita akan menggunakan sebuah tabel gitu ya di sini. Untuk 0, nilai heksanya C0 gitu ya. Jadi si DP diberi nilai 1, G-nya 1. Jadi yang ini 1, ini 1, padam, sisanya nyala kan jadi nilai 0. Itu C0. Jika diheksakan yang ini 1100000000 itu C0. Untuk angka 1 berarti hanya B dan C saja yang nilainya 0, sisanya 1. Seperti ini. Ini 1 2 3 4 F ya. Ada ini 111 F, kemudian ini 1001 9. Heksanya F9 untuk nilai 1 terus sampai bawah seperti ini ya. Itu bisa dilihat di modul yang sudah dibagikan. Ya. Nah, di sini ada contoh gitu ya. Untuk mengirim angka 5 atau 92 heksa, yang ini angka 5 atau 92 heksa ke 7 segmen. Kita akan menyalakan angka 5 di 7 segmen gitu ya. Nah, kita lihat rangkaiannya di sini. Ini untuk aktivasi si ininya 7 segmennya gitu ya. VCC-nya dihubungkan ke PA7 sini. Kemudian untuk data ABCDFG-nya dihubungkan ke PB0 sampai PB7 yang ini. Ya. Berarti baik untuk port A maupun port B dua-duanya itu port output. Ini berarti DDR-A, DDR-B, diisi FF semua ya, output. Kemudian untuk mengirimkan gitu ya, mengirimkan angka 5 nya yang tadi ke 7 segmen, jangan dinyalakan dulu 7 segmennya, tapi kita kirimkan dulu datanya, angka 5 nya gitu ya, 92 heksanya kirimkan dari port. Dia kirimkan angka 92 ke port B ke sini. Nah, nanti sudah menunggu kan di sini ya. Baru kita aktifkan 7 segmennya, nyalakan di sini. Segmen yang yang ini. Ini kan ke PA7 ya. Nah, ini tuh PA7-nya dinolkan karena ini PNP ya. Transistornya PNP. 0, keluarkan ke port A yang ini. Nanti baru nyala angka 5-nya. Gitu ya.
Kemudian lanjut untuk teknik scanning. Nah ini kan misalnya ada dua seperti ini. Nah kalau misalnya tidak menggunakan teknik scanning, berarti nanti ada PB, misalnya yang ini ke PB, yang ini ke PC, kan itu boros ya. Nah kita gunakan teknik scanning untuk menghemat penggunaan port. Ini bergantian, jadi menyalanya bergantian ya, aktifnya bergantian itu di sini. Nah teknik ini delaynya gitu ya, digunakan ordernya milidetik, yaitu antara 30 sampai 50 milidetik ya. Jadi mata kita melihatnya itu menyala secara bersamaan, padahal pada prosesnya itu menyalanya secara bergantian seperti itu ya. Nah ini misal contoh sekarang, ini segmen 1, ini segmen 2 ya, PA7, PA6. Nah bisa sini kita akan mengirim 2 digit ya, 2 digit ke segmen. Misal mengirim angka 25, kita lihat lagi 25 ya. Nanti kita bel. Nah 2 A4, yang 5 nya 92 ya. Nah di sini saya langsung inisialisasi IO saja gitu ya, di sini contohnya. Kemudian nah pertama kita kirim dulu digit. Nah digit yang pertama yang ini angka 2 ke port B ya, A4 nya kirim ke port B, kemudian baru nyalakan angka 2 nya. Angka 2 kan tadi di sini ke PA6 ya, PA6 nya dinolkan. Sudah, kemudian delay ya, delay yang ini. Nah delay, nanti setelah delaynya selesai dia read. Nah read ke sini ya, kan ini air call masuk ke sini, sudah selesai read. Nah setelah baris ini yang ini ya, dia balik ke sini. Nah dia akan mulai mengirim angka 5 gitu ya. Kemudian delay lagi di sini sebentar gitu ya, di antara ini nilai ini dikirim angka 5 gitu ya. Setelah itu bisa kembali lagi JMP mulai lagi sini. Jadi 2 dan 5 itu ditampilkan secara bergantian dengan sangat cepat. Jadi terlihat oleh mata kita itu menyala secara bersamaan. Itulah teknik scanning gitu ya. Kemudian kita bisa menggunakan tabel seperti ini. Di sini pakai DB gitu ya, define byte yang ini. Kita masukkan nilainya yang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah ini ada 9 angka kita masukkan. Nah ini ada alamatnya masing-masing nanti ya, ada alamatnya masing-masing. Jadi nanti kita tinggal menggunakan ini pointer saja ya, menggunakan register Z ya, ada ZL dan ZH ya. Kan ini alamatnya 16 bit gitu ya. Jadi ada ZL dan ZH. Ini R30, ini R31. Seperti itu. Jadi gambarnya masih sama menggunakan yang ini ya. Yang ini kontrolnya di PA7, kemudian ininya datanya di PB ya, B0 sampai PB7. Dua-duanya output sini. Kemudian kita akan di sini akan menampilkan angka 0 sampai 9 ya. Nah di awal gitu ya, kita clearkan dulu si ini nilai counter gitu ya, pembandingnya di sini. Kemudian kita juga R2 di sini. Nah di bagian loopnya di sini akan di load nilai variabel ini bukan variabel, alamat gitu ya, alamat dari si label numerik ini di load ke sini, ke ZH dan ke ZL 16 bit 4 yang ini, 2 baris ini. Nah setelah alamatnya didapat gitu ya, di sini ZL akan ditambahkan dengan R18. Karena R18 nya masih 0, maka alamatnya masih tetap dengan yang tadi ya,
ya ada add carry R2 dengan ZH. Nah di sini ketika ada perintah LPM, nah otomatis akan load program memori gitu ya dari alamat yang tadi yang ditunjuk si register Z nya dan disimpan ke R0, secara otomatis simpan ke R0. Nah baru kita ambil si ini. Jadi nanti si C0 ini, nah ini kan ada alamat paling awal numerik ya, diambil dan disimpan ke R0. Baru kita ambil R0 nya, keluarkan ke port B seperti yang tadi, baru nanti aktifkan port A nya kan gitu ya, aktifkan port A nya. Jadi nanti angka 0 di sini muncul. Setelah itu delay beberapa saat, kita delay dulu kan gitu ya. Nah untuk angka 1, berarti nanti si alamatnya harus bertambah 1 kan gitu ya, alamatnya harus bertambah 1. Kita incrementkan saja si R18. Jadi setelah itu kita bandingkan sudah sampai akhir tidak kan gitu ya. Ini nanti digunakan di sini, nah yang ini. Itu kita bandingkan apakah si R18 ini sudah sama dengan 10 kan gitu ya. Ini di compare dengan immediate data. Jika tidak, berarti lompat ke loop lagi ke sini. Tapi jika sudah sampai 10, lompat ke RJMP lagi 2 yang ini. Nah, karena R18 nya sekarang baru 1, nilainya kan di increment 1 ya. Nah, dia lompat ke sini. Di load lagi di sini si alamat numerik yang ini. Ya. Load masih alamatnya sama dengan yang tadi. Misal alamatnya kita sebut saja lah, misal biar lebih mudah 0 saja. 0000 gitu ya. Nah, sama dengan yang kedua juga 0000. Hanya saja nanti di sini kan kita mau ngambil yang F9 ya. Naik 1. Jadi di sini ada add ZL, R18. Jadi nanti yang 00 ditambah R18. R18-nya tadi sudah jadi 1. Jadi nanti alamatnya 0001. Jadi ketika di LPM di sini, yang di LPM itu alamat yang ini F9 yang ini. Nah, di LPM. Diambil nilai F9-nya, otomatis simpan ke R0 di sini. Di sini ya, di LPM ini. Baru nanti kita keluarkan dari R0 ke port B seperti ini. Aktifkan lagi. Berarti yang muncul angka 1. Terus sampai angka ini 9. Gitu ya. Setelah angka 9, nanti R18-nya sudah sampai 10. Gitu ya. Dia tidak akan masuk ke loop tapi masuk ke sini. Nah, ke lagi 2 ini. Seperti itu. Nah, ya. Jadi tadi yang contoh 2 yang ini, kita menggunakan nilai secara langsung dikirim gitu ya. Kemudian kalau yang ini menggunakan tabel. Nah, kita contoh, kita coba praktekkan satu buah contoh gitu ya di Proteus yang mengirimkan ini angka 5 ke 7 segmen. Anda juga bisa coba dan dibuat seperti ini di Proteus. Nah, ini programnya. Yang ini program yang tadi yang mengirimkan angka 5 gitu ya. Ini untuk output data ke port B. Yang ini kontrolnya di port A ya, untuk aktif 7 segmennya di sini di port A. Ini angka 5 yang dikirim ke port B. Kemudian ini aktivasi PB 7 segmen di PA7 ya, yang ini. Seperti itu. Dibuat seperti ini sama dengan yang tadi di ini modul gitu ya. Sudah di di compile, tidak ada yang error. Kita ambil file hexnya di Proteus di sini. Ambil file hexnya di sini. Nah, menuju ke yang tadi. Misal tadi namanya segmen ya, segmen hex ya. Oke saja. Nah, kita bisa simulasikan. Run saja. Nah, angka 5 muncul ya. Seperti ini. Angka 5. Itu. Ya. Nah, itu cukup untuk 7 segmen.